F-16 TNI AU tak harus ditubruk. Siasat China tembak jatuh jet tempur Indonesia di Natuna patut bikin waspada. Seperti dilansir laman berita resmi zonajakarta.com, sempat bersitegang dengan China di Natuna, jet tempur F-16 TNI AU Indonesia merupakan salah satu armada tempur yang sejak awal dimiliki NKRI. Jauh sebelum konfrontasi dengan China di Natuna pada tahun 2019 lalu, Indonesia sudah mempunyai armada F-16 di tubuh TNI AU sejak tahun 1989. Tepatnya pada tanggal 13 Desember tahun 1989, F-16 pertama Indonesia datang dan bergabung ke Skadron Udara 3 TNI AU. Namun, siapa sangka sebagaimana yang dikutip dari sebuah artikel yang berjudul F-16 TNI AU tak harus ditubruk. Siasat China tembak jatuh jet tempur Indonesia di Natuna patut bikin waspada. Benarkah yang diberitakan laman berita tersebut? Apakah benar siasat China tembak jatuh jet tempur Indonesia di Natuna? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Jet tempur F-16 di tubuh TNI AU, merupakan warhorse utama Indonesia. Ia merupakan pesawat yang juga digunakan untuk patroli dimanapun di wilayah Indonesia. Untuk meningkatkan kemampuan F-16 miliknya, Indonesia bekerja sama dengan Lockheed Martin untuk mendirikan fasilitas Enhanced Mid-Life Update atau EMLU. Dengan adanya fasilitas EMLU ini, Indonesia bisa melakukan perawatan tingkat berat sekaligus upgrade bagi armada F-16 miliknya. Seperti yang terjadi baru-baru ini di mana TNI AU mencanangkan program EMLU Falcon Star atau Structural Augmentation Roadmap. Falcon Star bertujuan untuk memperpanjang umur pesawat F-16 Indonesia. Semua F-16 C-52ID TNI AU juga menjalani modifikasi struktur rangka pesawat dengan program Falcon Star sehingga umur rangka pesawat menjadi lebih dari 10.000 jam. Tulis TNI tanda hubung au.mil.id. Bukan cuma soal umur pesawat, Falcon Star juga mengupgrade kemampuan bertempur F-16 Indonesia. Yakni pada kemampuan dogfight, F-16 Indonesia ditingkatkan. Bahkan dipastikan dalam duel jarak dekat, F-16 C-52ID TNI AU mampu mengungguli Blok 50 soal kelincahan, terang TNI tanda hubung au.mil.id. Ada juga unsur upgrade penting dalam Falcon Star dimilikinya Improve Data Modem di F-16. Improve Data Modem ini memungkinkan F-16 TNI AU melakukan tukar-menukar data dengan pesawat lainnya. Bukan cuma sesama pesawat, ground radar, radar kapal perang hingga pesawat AWACS mampu bertukar informasi dengannya. Hal ini berguna agar saat terjadi pertempuran, semua unsur kawan mampu memperoleh data yang valid akan situasi terkini. Terdengar sederhana, namun telatnya informasi real-time pada pertempuran bisa berakibat pada kekalahan. Powerfulnya armada F-16 Indonesia dengan segala fasilitas perawatannya ini mungkin jadi yang paling efektif di Asia Tenggara. Lockheed Martin selaku kontraktor atas terlahirnya fasilitas EMLU F-16 Indonesia juga menyoroti keberhasilan ini. Pesawat F-16A Blok 15 TNI AU yang baru-baru ini ditingkatkan membawa peningkatan struktural parubaya dan avionik yang ditingkatkan ke armada, dan sekarang jet ini akan melengkapi F-16 Blok 72, jelas lockheedmartin.com. Baginya, Indonesia sudah memiliki infrastruktur prima untuk F-16. F-16 untuk Indonesia, infrastruktur prima dan siap. F-16 adalah pilihan strategis dan berharga bagi banyak pelanggan di seluruh dunia yang mencari kemampuan pesawat tempur canggih, kemitraan regional dan dunia, dan biaya siklus hidup yang terjangkau, jelasnya. Lockheed Martin mengakui kemampuan pilot tempur Indonesia mengoperasikan F-16. Dengan armada 34 pesawat F-16 Blok 15 saat ini, Angkatan Udara Indonesia memiliki peralatan dan suku cadang pendukung F-16 serta pilot terlatih dan personel pemeliharaan. Armada itu baru saja menyelesaikan peningkatan struktural parubaya dan avionik yang ditingkatkan yang akan membuat mereka mampu selama beberapa dekade. Jet Block 72 baru akan melengkapi dan memperkuat armada yang ada saat ini, jelasnya.
Indonesia sendiri masih belum memikirkan apakah F-16 miliknya hendak di-upgrade ke Blok 72 atau tidak. Benar saja, Indonesia rupanya sempat bikin China tunggang langgang dari Natuna cuma pakai jet tempur F-16 TNI AU. Hal ini bermula sejak 2 tahun setelah Indonesia mengganti nama Laut China Selatan jadi Laut Natuna Utara pada tahun 2017 lalu. Media berbahasa Arab, Al Jazeera mengungkap awal mula perseteruan Indonesia dan China di tahun 2019 yang disebutnya nyaris terlibat perang. Hal ini seperti dikutip info militer dari artikel terbitan Al Jazeera, yang berjudul, Dilema Jakarta. Bagaimana negara Islam terbesar menjadi arena konflik antara Amerika dan China, yang diterbitkan pada awal bulan Mei tahun 2022. Peristiwa itu mengacu pada sengketa internasional atas salah satu wilayah yang paling disengketakan di dunia, karena Indonesia dan Cina mengklaim menguasai wilayah di Laut Cina Selatan yang terletak di perbatasan Pulau-Pulau Natuna Indonesia, karena Cina menganggap bahwa sekitar 90% dari laut yang memiliki luas 3,5 juta kilometer persegi lautnya sendiri, mengutip catatan penggunaan sejarah untuk mendukung klaimnya, sementara Indonesia yang terletak di pinggiran selatan Laut Cina Selatan menganggap bahwa daerah dengan perkiraan 1,9 triliun kaki kubik cadangan gas alam adalah zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. Pada akhir 2019, dunia hampir menyaksikan konflik militer antara Indonesia dan Cina sebagai akibat dari praktik terakhir di kawasan ekonomi Pasifik, yang oleh Indonesia disebut Laut Natuna Utara, sementara Beijing menganggapnya sebagai daerah penangkapan ikan tradisional Cina. Pada saat yang tepat, pasukan penjaga pantai Cina mulai merambah ke wilayah tersebut, dan Jakarta tidak menemukan cara selain mengirim kapal perang dan pesawat tempur F-16, dan juga mengundang kapal penangkap ikan Indonesia untuk pindah ke daerah itu. Tetapi ketegangan mereda dengan cepat setelah Cina mundur dari daerah itu, tulis Al Jazeera. Alih-alih bangga, semenjak insiden tersebut, Indonesia patut waspada. Pasalnya, F-16 Indonesia berhasil pukul mundur China mungkin karena yang dihadapi kapal Coast Guard China. Namun di ambang pintu di perairan internasional yang berdempetan dengan ZEE Natuna Utara, ada kapal perang PLA Navy yang siaga di sana. Jika untuk menembak jatuh F-16 Indonesia, mereka sangat mampu.